Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suraya dengan NIM 2411306014. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Civic Education. Di sini saya akan membahas tentang 1. Integritas nasional. Apa sih integritas nasional itu? Integritas nasional itu adalah usaha untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, agar semua orang itu bisa hidup rukun dan merasa menjadi bagian dari satu bangsa yang sama. Dengan kata lain, integritas nasional itu penting supaya negara tetap kuat, bersatu, dan tidak terpecah belah, meskipun rakyatnya yang berbeda-beda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis integritas politik menurut Myron Weiner. Yang pertama ada integritas bangsa. Integritas bangsa adalah menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial untuk membentuk identitas nasional. Yang kedua ada integritas wilayah, menghubungkan berbagai daerah dalam satu negara dengan kekuasaan nasional. Yang ketiga ada integritas nilai, menyamakan norma dan prinsip hidup dalam masyarakat. Yang keempat, integritas elit massa, membangun hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat. Yang kelima ada integritas tingkah laku, menyatukan cara hidup dan interaksi sosial masyarakat. Nah, kelima jenis ini memastikan persatuan dalam keberagaman suatu negara. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang integritas nasional menurut Suryono 2002. Integrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu integrasi yang pertama ada integrasi politik. Integrasi politik itu merujuk pada kesatuan dalam sistem pemerintahan dan kebijakan politik suatu negara. Ini mencakup stabilitas pemerintahan, keterlibatan masyarakat politik, serta persatuan di antara berbagai kelompok politik. Yang kedua ada integrasi ekonomi, berkaitan dengan penyatuan sektor ekonomi dalam suatu negara, mencakup pemerataan pembangunan, perdagangan antar wilayah, dan kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh negeri. Terus yang ketiga ada integrasi sosial. Integrasi ini mengacu pada persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mencakup keharmonisan antar kelompok, etnis, agama, dan budaya, serta kesatuan sebagai bangsa. Selanjutnya, nomor 4, faktor penting dalam integrasi nasional menurut Myron Weiner. Faktor pemerintahan yang berkebebasan merupakan hal penting bagi pembentukan negara-negara karena bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Lanjut poin kelima, saya akan menjelaskan tentang model integrasi. Model integrasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, integrasi nasional didasarkan pada kekuasaan militer dan ekspansi wilayah. Lalu yang kedua ada model integrasi kolonial. Pada masa penjajahan, integrasi terjadi dalam bentuk penguasaan oleh karena bangsa kolonial Belanda. Meskipun ada penyatuan wilayah, tujuannya lebih kepada kepentingan ekonomi dan politik penjajahan, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, integrasi nasional dibangun dengan dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dilakukan melalui pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, serta pembangunan dalam sebagai sektor untuk memperkuat persatuan. Lanjut poin ke-6 adalah faktor yang menyebabkan masyarakat dapat berintegrasi menurut Sunyoto Usman 1994. Beliau menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, kesepakatan nilai bersama, yang kedua, keanggotaan dalam berbagai kelompok, dan yang ketiga, saling ketergantungan. Dan yang terakhir, poin ke-7 adalah contoh mutakhir tantangan dalam membangun integritas nasional di Indonesia. Yang pertama ada ketidakadilan, yang kedua ada korupsi, yang ketiga ada kemiskinan, yang keempat ada aspirasi masyarakat yang tidak tersalur.
Demikian paparan yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.